Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, informasi yang berlimpah, serta interaksi sosial yang terus-menerus, ada kebutuhan mendalam untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan kita. Diam adalah pintu masuk ke dalam ketenangan ini. Saat kita memilih untuk diam, kita memberi diri kita sendiri peluang untuk menenangkan pikiran, merenung, dan menghubungkan diri dengan kedamaian batin. Ini adalah perisai yang melindungi kita dari efek yang merusak seperti stres, kecemasan, dan hiruk-pikuk sehari-hari. Melalui momen-momen diam, kita dapat membantu pikiran kita untuk mereda dari sorotan dan kekacauan dunia. Ini adalah peluang bagi kita untuk mengambil napas dalam-dalam, mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, dan merencanakan langkah-langkah yang bijaksana. Diam adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri, tempat di mana kita dapat menjelajahi visi dan tujuan hidup kita dengan lebih mendalam. Saat kita memilih untuk diam, kita juga memberi ruang bagi proses kreatif kita untuk berkembang. Pikiran kita memiliki kesempatan untuk berkelana, menghubungkan ide-ide yang mungkin tidak terkait pada pandangan pertama, dan menciptakan solusi yang inovatif. Kejernihan yang dihasilkan dari hening ini memungkinkan kita untuk berbicara dan bertindak dengan lebih tepat dan efektif. Namun, diam bukan berarti memutuskan semua komunikasi. Ini adalah tentang memilih kata-kata dengan bijak dan mendengarkan dengan seksama ketika kita berbicara. Saat kita diam, kita bisa mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, memahami perspektif mereka, dan menunjukkan rasa empati yang ada di dalam diri kita. Ini memperkuat hubungan sosial kita dan memungkinkan kita untuk lebih baik memahami dunia di sekitar kita. Diam juga adalah bentuk ketenangan batin yang kita butuhkan untuk mengatasi konflik, kecemasan, dan perasaan negatif lainnya. Ini adalah momen di mana kita membangun kedamaian dalam diri, mengurangi tekanan, dan menemukan kedamaian yang tahan lama. Saat kita menginginkan ketenangan dalam kehidupan yang berisik ini, mari kita pilih untuk diam. Ini bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi tentang memberi diri kita sendiri kesempatan untuk meresapi kedamaian, mengembangkan visi yang lebih jelas, dan membentuk koneksi yang lebih mendalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan yang menenangkan dan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam dunia yang terus bergerak dengan cepat, seringkali kita terjebak dalam lingkaran kebisingan dan hiruk-pikuk yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang paling penting. Diam adalah alat yang kuat untuk mematahkan siklus ini dan menciptakan ruang untuk merenung. Ketika kita memilih untuk diam, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk meriset pikiran kita, mengalihkan perhatian dari berita dan distraksi yang tak terbatas, dan merenungkan tentang arah hidup kita. Selain itu, diam adalah bentuk praktek kehadiran saat ini. Saat kita diam, kita memusatkan perhatian kita pada momen sekarang dengan sadar. Ini adalah meditasi yang sangat sederhana. Dalam momen hening ini, kita benar-benar hadir dalam kehidupan kita, menjauhkan pikiran yang mengembara ke masa lalu atau masa depan. Ini memberi kita kesempatan untuk mengalami kehidupan dengan lebih intens dan mendalam. Diam juga memiliki kekuatan untuk memupuk hubungan yang lebih dalam dengan alam dan dunia di sekitar kita. Saat kita diam, kita dapat mendengarkan suara angin, gemericik air, atau nyanyian burung-burung. Kita bisa merenungkan keindahan alam semesta yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk rutinitas kita. Dalam keheningan, kita dapat merasakan keajaiban kehidupan yang ada di sekitar kita. Penting untuk kita sadari bahwa diam adalah tentang memberi ruang bagi pikiran kita untuk bergerak tanpa batas. Ini adalah tempat di mana ide-ide cemerlang yang sering muncul dari dalam diri kita. Penciptaan kreativitas sering kali muncul dari momen-momen hening ini, di mana pikiran kita bekerja di belakang layar untuk membuat hubungan dan menghasilkan gagasan yang baru. Selain itu, diam adalah bentuk keberanian. Dalam budaya yang cenderung menghargai ekstrovertisme dan komunikasi yang terus-menerus, memilih untuk diam bisa dianggap sebagai tindakan revolusioner. Ini adalah keberanian untuk menolak dorongan impulsif untuk berbicara, memberi diri kita waktu untuk merumuskan tanggapan yang lebih bijaksana dan memilih kata-kata yang paling tepat. Dalam akhirnya, motivasi untuk diam berasal dari keinginan mendalam untuk menemukan ketenangan dalam diri kita, berhubungan dengan dunia dengan lebih sadar,
dan mengembangkan kedamaian yang tahan lama. Ini adalah pintu gerbang untuk memahami diri kita sendiri, merenungkan tujuan hidup kita, dan mengalami keindahan dunia di sekitar kita dengan cara mendalam. Diam juga berhubungan dengan penerimaan diri. Saat kita memilih untuk diam, kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tampil atau berbicara. Ini memberi kita kesempatan untuk menerima diri kita apa adanya, tanpa perlu mengikuti harapan atau norma sosial tertentu. Dalam diam, kita mengakui keberadaan kita yang murni, terlepas dari peran atau citra yang mungkin kita tampilkan kepada dunia. Selain itu, diam adalah momen di mana kita dapat meresapi dan menghargai keindahan dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang terus menuntut perhatian kita bisa terlalu sibuk untuk melihat keindahan yang ada di sekitar kita. Ia memberi kita waktu untuk merasakan sentuhan angin, warna langit, senja, ataupun senyum seorang teman dengan lebih mendalam. Diam adalah investasi dalam pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri. Saat kita memilih untuk diam, kita memberi diri kita waktu untuk merenung, evaluasi pilihan hidup, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ini adalah momen evaluasi yang bermanfaat untuk melihat kemajuan kita, mengenali kekuatan dan kelemahan kita, dan mengarahkan diri kita menuju tujuan yang lebih besar. Namun perlu kita ingat teman-teman bahwa tidak semua diam adalah positif. Ada situasi di mana diam dapat menjadi tindakan pasif atau bahkan merugikan kita. Diam saat menghadapi ketidakadilan atau kejahatan bisa berarti membiarkan masalah terus berlanjut. Oleh karena itu, motivasi untuk diam harus diimbangi dengan pemahaman tentang kapan kita perlu berbicara, kapan kita perlu melawan, atau kapan kita perlu mengambil tindakan. Pada akhirnya, diam adalah alat yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Ini adalah sumber ketenangan, kedamaian, kreativitas, dan refleksi. Ketika digunakan dengan bijak, dia membantu kita menghadapi dunia dengan ketenangan batin, mengembangkan kedalaman dalam hubungan, dan menemukan kebijaksanaan dalam hening yang penuh makna. Dengan memahami arti mendalam dari diam, kita dapat mengintegrasikan ke dalam kehidupan kita sebagai sumber inspirasi, ketenangan, dan pertumbuhan. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan, menemukan tujuan hidup yang lebih dalam, dan menghargai keindahan di sekitar kita. Oleh karena itu, motivasi untuk diam adalah sebuah panggilan untuk menemukan keseimbangan antara suara dalam diri kita dan suara di dunia ini, dengan tujuan membangun hidup yang lebih bermakna dan damai. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena telah melihat dan mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.